Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Baik semuanya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Nah, untuk memimpin doanya, dipersilahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Amin. Nah, oke, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadirannya. Mohon didengarkan baik-baik namanya ya, jangan sampai terlewat. Baik, Nadia Aliandra, oke, hadir. Reiki Alfariski Ramadan, Auzi Maulana, hadir. Rizky Wahyuda, oke, hadir. Miftahul Hadi Zulni, ya. Hafiz Ramadan, oke. Selanjutnya ada Rivaldi, Muhammad Defri, oke, hadir juga. Selanjutnya Kairina, hadir. Diari Bibi Putri Ananda, ya. Cihan Putri Arsi, oke, hadir juga. Bintan Fadilah, oke. Ezi Anggraini, hadir. Rahmadini, oke. Fauziah, Ulfa Seila, Nur Fadila, Sahra Salsabila, oke. Husnil Fatimah. Selanjutnya ada Dwi Apriliana Putri, hadir. Witia Mei Yuli, hadir juga. Selvia Susanti, oke. Selvi Herlina, hadir juga. Ikrimatul Husna, oke. Dwi Putri Ananda, hadir juga. Yasintia Putri Damar. Oke, baik, setelah Ibu absen berarti semuanya hadir ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas materi tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan pada hari ini. Nah, itu materi kita ya, didengar baik-baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin dicapai peserta didiknya, yaitu ada anak-anak pada hari ini, pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin kita capai adalah agar kalian memahami makna berpikir positif dan sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui pembelajaran hari ini, anak-anak kalian harus diharapkan mampu menyadari bahwa setiap ujian merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah sehingga dapat disikapi dengan husnuzon kepada Allah, kesabaran serta keteguhan iman. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan mampu menerapkan sikap berpikir positif dan sabar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, bagaimana cara kita berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan? Ya, kepada Bintan, persilahkan. Nah, oke, jawaban Bintan betul. Kita sudah belajar bahwa setiap manusia pasti menghadapi berbagai peristiwa dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, dari materi tersebut kita memahami pentingnya memiliki sikap yang baik dalam menyikapi setiap keadaan, khususnya dengan menjaga keimanan dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman ini menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari materi hari ini, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena sikap tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari apa yang telah kita pelajari hari ini, pelajari sebelumnya. Nah, baik, sepertinya anak-anak ibu kurang semangat nih belajarnya. Nah,
Baik, sebelum kita memasuki materi nih, alangkah baiknya kita ice breaking dulu gimana? Oke, nah Ibu punya ice breaking yaitu tepuk fokus. Nah, jadi di tepuk fokus ini yaitu ada dengarin Ibu ya, tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Nah, jadi anak Ibu harus ngikutin itu ya. Oke. Tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke. Nah, sekarang udah semangat kan? Nah, jadi setelah kita ice breaking, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba kita renungkan sejenak dalam hidup ini siapa yang di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pernah kan setiap manusia tanpa terkecuali pasti pernah mengalami ujian dan cobaan. Bedanya ada yang mampu menghadapi dengan sabar dan berpikir positif, ada juga yang mudah putus asa dan menyalahkan keadaannya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ayatnya. Nah, yang pertama Al-Baqarah 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiril sabirin. Nah, artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan manusia. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Bahwa manusia pasti akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu datang dalam berbentuk, bukan hanya dalam satu macam saja. Ujian berupa rasa takut, misalnya ketakutan akan masa depan, takut gagal, dan takut kehilangan. Uji kelaparan dan kekurangan harta kita bisa rasakan ekonomi sulit atau kebutuhan hidup terasa berat. Ujian kehilangan jiwa dan buah-buahan bisa berarti kehilangan orang yang kita cintai, kesehatan, atau hasil dari usaha yang kita sudah perjuangkan. Semua itu bukan tanda Allah membenci hamba-hambanya, tetapi justru bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keimanan kita. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Lalu, bagaimana sikap seorang mukmin ketika menghadapi ujian tersebut? Allah melanjutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 bahwa orang-orang sabar adalah mereka ketika ditimpa musibah berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini menunjukkan berpikir positif kepada Allah atau yang disebut dengan husnuzon. Kita meyakini bahwa apapun yang Allah berikan, termasuk ujian, pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Meski saat ini belum kita pahami, dengan berpikir positif hari ini
hati kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, pada ayat 157 Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, serta merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini menegaskan bahwa kesabaran bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan hati dalam menjalani ujian sambil tetap berikhtiar dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa ujian adalah sarana Allah untuk mendidik hamba-Nya agar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepadanya. Oleh karena itu, ketika kalian menghadapi masalah di sekolah, di keluarga, atau dalam pergaulan, jangan langsung mengeluh atau berputus asa. Hadapilah dengan sabar, tetap berpikir positif, dan yakinlah bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain seperti musibah dan fitnah. Nah, yang pertama ada pada musibah, yaitu pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menimpa manusia. Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Nah, yang kedua ada fitnah. Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu disia-siakan. Nah, baik, sekian itulah materi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Silahkan diskusi dan identifikasikan berbagai bentuk ujian dan cobaan yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Catat hasil diskusinya untuk kita bahas bersama ya. Nah, Ibu akan menunggu sekitar 5 menit. Oke? Jadi silahkan dibuat ya bersama kelompoknya. Oke, anak-anak sekarang sudah 5 menit waktunya, sudah selesai semuanya. Oke, sudah. Anak-anak, sekarang silahkan kalian ngumpulkan informasi dari Al-Quran, hadis, dan sumber belajar lainnya yang sudah tersedia tentang bagaimana cara berpikir positif dan bersikap sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kalian boleh baca buku, modul, dan sumber digital yang relevan. Perhatikan nilai-nilai yang diajarkan Islam agar bisa kita pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menulis refleksi pribadi tentang pengalaman ketika menghadapi ujian atau cobaan dalam hidupnya. Nah, hubungkan pengalaman tersebut dengan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tuliskan bagaimana kalian sikap sabar dan berpikir positif yang kalian lakukan atau seharusnya dilakukan, serta bagaimana sikap tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah.
Nah, selanjutnya sekarang silakan kalian menyusun rencana tindakan bisa secara pribadi atau kelompok tentang bagaimana cara menghadapi ujian atau cobaan yang sedang atau mungkin akan kalian alami. Nah, rencana ini dibuat realistis dengan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya, anak-anak. Nah, dalam rencana tersebut, sertakan langkah-langkah berpikir positif, strategi bersabar, doa-doa yang relevan, serta kebiasaan refleksi diri yang bisa dilakukan secara rutin agar kalian lebih siap menghadapi ujian hidup. Nah, ibu akan menilai proses dan hasil belajar kalian melalui presentasi refleksi tertulis, keaktifan dalam diskusi, serta kualitas rencana tindakan yang kalian susun. Nah, setelah itu, kalian akan menerima umpan balik yang bersifat membangun dari ibu agar sikap sabar dan berpikir positif yang kalian miliki semakin kuat dan konsisten. Nah, selanjutnya silahkan bagikan hasil refleksi dan rencana tindakan kalian melalui forum digital kelas, papan kelas, atau media kreatif lain yang tersedia. Nah, tujuan kegiatan ini adalah agar nilai-nilai sabar dan berpikir positif tidak hanya dipahami, tetapi juga saling menular menjadi budaya positif di kelas dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, karena sudah mau habis waktunya, maka berakhir pula lah materi kita pada hari ini. Nah, berdasarkan materi pada hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa sikap berpikir positif dan sabar sangat penting dalam menghadapi ujian dan cobaan, karena dapat membantu kita tetap tenang, kuat, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas lanjutan untuk di rumah memperdalam pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Nanti Ibu akan beritahukan tugasnya di WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Nah, selanjutnya ada pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu keniscayaan ujian dalam hidup. Quran Surah Ali Imran ayat 186. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kemudian salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.